Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, hari ini Tidak bisa muncul. kita akan kembali lagi belajar dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam. Namun sebelum kita masuk pada materi pelajaran saat ini, kita akan berdoa dan Ibu akan menunjuk salah satu siswa untuk memimpin doa di saat ini. Kita berdoa, kita akan memohon kepada Allah belajar saat ini Kita keluar laki lainnya atau bagaimana? bermanfaat insya Allah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Disilakan kepada ketua kelas Adik Muklis supaya bisa memimpin doa di saat ini. Silakan. Marilah teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita bersama-sama membaca doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, terima kasih Adik Muklis yang sudah bisa membawakan doa di saat ini. Dan selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran daripada anak-anak semua. Adik Maya. Hadir Bu Guru. Ya, baik. Adik Sarah. Hadir Bu Guru. Adik Waode. Hadir Bu. Ya, Adik Muklis yang pasti sudah hadir karena telah membawakan doa saat ini. Terima kasih. Nah, adik-adik semua, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kitab-kitab dan Ibu pada saat ini penting bagi kita ataupun adik-adik semua untuk mengetahui kitab-kitab, karena apalagi kita di saat ini tidak hanya hidup di minoritas, sehingga kita bisa mengetahui kitabnya kita dengan kitabnya teman-teman dari kita. Itulah yang jadi sangat penting bagi kita untuk mempelajari macam-macam kitab di saat ini. Nah, Ibu melihat adik-adik ini saat ini rupa tegang, Kang. Tegang semua, jadi mari kita mau tepuk tangan semangat dulu, tepuk semangat. Jadi seperti ini, tepuk semangat, semangat, begitu ya. Oke. Ya Bu Guru. Ya Bu Guru. Ya, biar enggak tegang, rileks begitu ya adik-adik. Nah, ayo sama-sama. Bu Guru. 1, 2, 3. Ya. Tepuk Semangat. 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 Iya, terima kasih, biar bisa cerah. Ya, baik anak-anak. Di saat ini metode ada diskusi, sehingga itu Ibu akan membagi kelompok. Membagi kelompok yaitu membagi 2 ya. Yang pertama yaitu adik Muklis dan Waode, kemudian yang kedua adalah adik Sarah dan adik Maya. Gitu, ada 2 kelompok. Nah, adik-adik, pada pertemuan yang lalu Ibu telah memberikan materi tentang surat Atin. Masih ingat adik-adik surat Atin? Masih Bu Guru. Iya, Masih Bu Guru. Iya, ada berapa ayat? Surat 8. Iya, Ada pintar. 8 ayat Bu. Iya, pintar sekali. Berarti masih ingat, memang betul. Iya. Nah, pada kesempatan ini materinya yaitu tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, sebelum masuk pada materi, ada Ibu memberikan pertanyaan lagi. Yang pertama yaitu, apakah adik-adik
masih ingat rukun iman? Masih Ingat ingat, rukun iman? Bu. Ingat Iya, Bu Guru. iya. Ada berapa rukun iman? Ada 6. Enam Bu Guru. Rukun iman ada 6. Yang pertama yaitu apa? Iman kepada Kepada Allah. Allah. iman kepada malaikat Allah. Malaikat Allah. Ya, Iman kepada kitab-kitab Allah. pintar. Iman Iman kepada kepada rasul-rasul Allah. iman kepada hari 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 kiamat. kiamat. yang terakhir adalah iman kepada Qada dan qadar. Qadar. dan kadar. Nah, baik. Nah, ya sebagai materi di saat ini kompetensi dasarnya itu memahami makna diturunkannya kitab-kitab suci melalui rasul-rasulnya sebagai implementasi rukun iman. Yang kedua adalah menunjukkan diturunkannya kitab suci sebagai implementasi daripada rukun iman. Nah, di sini ada indikatornya juga. Peserta didik dapat menyimpulkan makna kitab-kitab suci melalui rasul-rasulnya sebagai implementasi rukun iman. Itu merupakan indikatornya. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan diturunkannya kitab-kitab suci melalui rasul-rasulnya. Yang menjadi tujuannya yaitu peserta didik dapat menjelaskan makna kitab-kitab suci melalui rasul-rasulnya sebagai implementasi daripada rukun iman. Nah, adik-adik tadi dalam rukun iman tadi yang sudah adik-adik sebutkan bahwa yang ketiga yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Dalam hal ini Ibu sudah jabarkan materinya. Yang pertama yaitu pengertian daripada iman kepada kitab-kitab Allah. Ya, iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah itu yaitu mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul yang berisi tentang wahyu Allah untuk disampaikan kepada umat manusia atau kepada kita. Nah, kitab-kitab yang diturunkan itu yaitu kepada kita yaitu berupa apa? Al-Qur'an yang menjadi pedoman hidup bagi kita. Yang berikut adalah kitab-kitab Allah yang diturunkan itu melalui perantara daripada malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang tujuannya adalah sebagai pedoman hidup manusia agar selamat di dunia dan di akhirat. Ya, begitu adik-adik. Nah, seperti yang Ibu sampaikan tadi bahwa kitab yang diturunkan itu sebagai kitab kita itu adalah Al-Qur'an. Quran. Adik-adik juga harus tahu apa itu Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an itu adalah semua kitab, semua firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril dan mendapatkan pahala bagi siapapun yang membacanya. Jadi semua adik-adik sudah tahu mengaji toh? Sudah tahu baca Al-Quran toh? Tahu Ibu. Iya. Bu, Guru. Iya, bagus. Karena adik-adik sudah tahu baca Al-Quran, maka seperti yang dalam definisinya Al-Quran bahwa siapapun yang membaca akan mendapatkan apa adik-adik? Pahala. Pahala, Guru. Mendapatkan pahala. Nah, itu apalagi kita di bulan puasa pun banyak membaca Al-Quran, nah tentu banyak pahala yang kita dapatkan. Nah, Al-Quran ini diturunkan sebagai penyempurna ajaran-ajaran yang atau kitab-kitab yang terdahulu dan berlaku sepanjang zaman, tidak pernah apa istilahnya ketinggalan Tinggalan zaman. Jadi dia ada terus sampai
bahkan pun sampai hari kiamat itu ada. Nah, proses turunnya Al-Quran, adik-adik, proses turunnya Al-Quran ini ada beberapa mengalami beberapa tahapan. Ya, ada tiga tahapan. Yang pertama itu Al-Quran yang diturunkan dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad itu mengalami beberapa tahapan. Yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran ke Lauhul Mahfuz. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, yaitu langit dunia. Kemudian yang ketiga adalah dari langit ke dunia diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam waktu diturunkannya itu, yaitu mengalami waktu yaitu 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari, Ibu. Ya, begitu adik-adik. Jadi waktunya berapa? Ada berapa adik-adik? Waktunya mengalami berapa waktunya? 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. 2 hari. Nah, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah ini ada 4 adik-adik. Bisa dicermati dalam tayangan ini, bisa dilihat. Bisa, Bu Ibu. Guru. Ya. Jadi yang pertama itu yaitu Kitab Taurat. Yang kedua diturunkan, Jabur. ya diturunkan kepada Nabi siapa adik-adik? Nabi Nabi Musa Musa AS. alaihissalam. Salam. Ya. Kemudian kitab Zabur. Yang ketiga kitab apa? Injil, Bu Guru. Iya, Kepada Nabi Isa. Ya, pintar, bagus sekali. Yang keempat ya adalah Kitab Al-Quran. suci Al-Quran. Ya, Al-Quran itu adalah Terakhir kitab yang terakhir yang diturunkan oleh malaikat pada Nabi Muhammad dan Sallallahu Alaihi Wasallam. iya, yaitu dijadikan petunjuk dan pedoman bagi Umat manusia. Nah, ayat yang berkaitan ataupun dalil yang berkaitan tentang iman kepada kitab-kitab ini yaitu ada di surat An-Nisa 136. Nah, adik-adik bisa mencermati, bisa melihat dari layar, bisa kan adik-adik bisa lihat? Bisa, Bu Guru. Iya, bisa lihat. Ya, jadi Ibu akan membacanya yaitu ya ayyuhallazina amanu amanu billahi wa rasulihi wal kitabi allazi nazzala ala rasulihi wal kitabi allazi anzala min qablu mayakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir faqad dolalan ba'id. Iya. Coba adik Waode bisa membaca artinya di sini, ada tuh di layar, bisa. Ya, Bu Guru. Ya, coba adik baca. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Iya, terima kasih, bagus sekali. Bagus sekali adik Waode. Nah, dari pembahasan materi tadi, dari mungkin ada permasalahan dari kelompok 1 ataupun dari kelompok 2 yang kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2 dan kelompok 2 bisa bertanya ke kelompok 1. Silakan yang berkaitan dengan materi yang ada. Ya. Saya Ibu Guru. Ya, silakan. Makasih. Yang saya tanyakan ini, Bu, apa ayat yang berkaitan dengan iman kepada kitab-kitab Allah? Iya, bagus sekali. Bagus sekali, adik
Sarah. Ya, langsung dijawab saja ya. Mungkin dari kelompok lain bisa menjawabnya. Yang dari Ibu Sarah. Saya Bu Guru. Ya, silakan. Jadi dalilnya terkait dengan kitab-kitab suci Al-Quran, ya, yaitu Quran surat An-Nisa ayat 136. Ya. Iya, itulah Ibu Sarah, surat yang berkaitan dengan iman kepada kitab-kitab Allah. Mungkin ada yang lain? Pertanyaan yang lain mungkin? Kalau tidak ada nanti Ibu yang bertanya. Ya. Bu Guru. Ada? Masih ada yang bertanya? Ibu minta satu pertanyaan lagi dari adik-adik. Kalau tidak ada, Ibu yang bertanya. Sudah paham ya? Alhamdulillah sudah Bu Guru. Sudah paham Bu Guru. Terima kasih. Berarti nanti akan bertanya satu pertanyaan lagi buat adik-adik. Ya. Bu Guru. Ya. Dari keempat kitab ini yang diturunkan oleh Allah, ada 4 kitab ini. Nah, Al-Quran itu adalah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Siapakah yang tahu apa itu Al-Quran? Siapa yang bisa menjawab? Saya Bu Guru. Ya, silakan. Ya, Al-Quran adalah petunjuk dan pedoman bagi umat manusia. Ya, bagus, pintar. Bu Guru. Ya, silakan Pak. Silakan. Al-Quran kitab suci Allah, Bu Guru. Iya, betul. Betul. Jadi, Al-Quran itu adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan disampaikan kepada umatnya sebagai pedoman bagi seluruh umat Manusia. Nah, ada yang dari pembahasan ini karena waktunya sudah menunjukkan waktu istirahat, maka dalam pembelajaran ini cukup sekian, dan nanti ada tugas daripada adik-adik di LKPD nanti akan dibuat dan nanti dimasukkan kembali di minggu depan ya. Dilihat di lembaran LKPD-nya ya adik-adik. Ya Bu Guru. Ya Bu Guru, siap. Ya Bu Guru. Ya. Jadi untuk pertemuan di saat ini kita cukupkan sekian, dan nanti kita ketemu lagi pada minggu depan dalam materi yang sama. Kita bahas lagi tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Ya, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tempatkan yang lain di ini dulu ya. Kita masuk ke sesi berikut. Oke, baik Ibu Satriani. Ya. Apakah Ibu sudah siap untuk uji pengetahuan pada siang hari ini? Siap, Pak. Baik, silakan Ibu Haja selaku penanya awal. Terima kasih Bu Satriani, sudah siap ya? Siap Bu. Satriani, bagaimana ya pengembangan bahan ajar, bagaimana pengembangan perangkat pembelajaran dari segi materi ajar, kemudian media, kemudian LKPD, ya.
yang dapat mengembangkan critical thinking, creative thinking, relative thinking, dan educational atau HOTS. Silakan Bu. Ya, baik. Saya akan mencoba menjawab bahwa dalam pengembangan RPP, dalam pengembangan RPP ini yang berkaitan dengan media bahwa semua apalagi dalam bentuk HOTS, maka terlebih dahulu kita menentukan langkah-langkah pembelajaran. Pembelajaran dalam hal ini, apabila sudah kita menentukan model-model atau pendekatan atau metode pembelajaran, harus kita konsisten atau menuangkan sesuai dengan sintak atau model yang kita pilih, mulai daripada pendahuluan, kegiatan inti dan penutup, termasuk di dalamnya penilaian dalam dari LKPD. Begitu Ibu. Mengenai TPA-CK, Ibu, keterkaitan dengan TPA-CK dalam mengajar. Ya, dalam berkaitannya kita menggunakan, kita tampilkan melalui PowerPoint semua yang berkaitan dengan RPP itu, ya, apalagi dalam materinya itu kita tampilkan melalui PowerPoint. Hanya PowerPoint saja, Bu? Dengan penilaian, termasuk pembuatan soal-soal yang berbentuk HOTS. Kalau soal-soal itu dalam apa itu? Dalam TPA-CK-nya. Ya, yang berbentuk pada soalnya itu pada ranah yang yang tinggi begitu Ibu. Yang kayak C. Tidak, Ibu kan membuat soal. Ya. Kalau Ibu muat dalam TPA-CK-nya itu seperti apa? Apalagi dalam pandemi kemarin, itu kan kita ujian itu seperti apa? Daring, begitu Bu. Melalui mungkin Ibu tidak pakai itu ya, tapi Ibu bisa menjawab pakai TPA-CK tapi tidak bisa. Nah, sekarang di TPA-CK juga Bu, video pembelajaran boleh. Apa itu yang kita pakai? Form soal-soal itu langsung kirim ke mereka dalam bentuk waktu durasi yang pas, tidak bisa lagi mereka mengisi kan? Itu kan? Ada batas waktunya mereka untuk mengisi ulangan atau soal-soal yang diberikan. Seperti itu. Oke, kemudian dievaluasi ya. Bagaimana Ibu membuat soal evaluasi? Dari mana dulu Ibu buat dari evaluasi itu? Apakah kita langsung tulis DP soal ke atau bagaimana? Langkah awal untuk kita membuat soal evaluasi. Iya. Ya Bu, dalam langkah pembuatan evaluasi Bu, itu kita membuat kisi-kisi dulu Bu. Jadi kita buat kisi-kisi
dari situ kita jabarkan materi-materinya, kemudian kita tentukan KKO-nya, begitu Bu. Di situ kita bisa melihat tingkat yang C, yang mana yang KKO untuk pembuatan untuk yang masuk di C1, C2, C3 dan jadi tingkat kesukaran ya. sekarang ya Bu. Ya, karena C1 sampai C5 kalau kita bisa itu. Jadi kita buat dulu kisi-kisi. Oke, terima kasih ya Ibu Satriani Tunggali. Kembalikan kepada dokter. Iya Bu. Baik, terima kasih Ibu Satriani. Kita lanjut ke pertanyaan berikut Ibu Satriani. Saya melanjutkan lagi ke pertanyaan Ibu Haja. Pada saat pandemi itu kan segala sesuatu berubah ya. Sehingga bahkan ada RPP sementara dan seterusnya. Nah, di saat itu kebergantungan terhadap teknologi ya dan sejenisnya, ini kaitannya dengan TPACK itu kan sangat tinggi. Jadi kalau seandainya dalam penugasan di masa pandemi itu Bu Satriani seperti apa? Memberi penugasan atau misalnya LKPD siswa pada saat daring itu seperti apa? Iya. Penugasannya Pak dikirim ke siswa, jadi kita buatkan grup per kelas itu Pak, kemudian kita buat evaluasinya. Yang pertama adalah dibuat daring, kemudian setelahnya itu dibuatkan evaluasi, kemudian dikirim ke anak-anak, dan di situ diberikan batas waktu yang ditentukan dalam pengiriman. Jadi ada pemanfaatan teknologi di dalam pelaksanaan pembelajaran ya. Iya Pak. Baik dalam pemanfaatan pembuatan LKPD-nya. Jadi LKPD juga itu biasa, dia ditaruh di dalam Google Form, ya semua tinggal dikasih link, kemudian diisi di situ ya. Kemudian juga ada yang sudah memanfaatkan aplikasi dan seterusnya. Oke, Ibu saya kira cukup, sudah dapat pertanyaan banyak dari Ibu Haja. Kita lanjut saja ke BTA ya. Tes BTA. Ibu sudah bawa kertas dengan speaker siapa? Baik, silakan Ibu Haja instruksinya. Ya, Ibu Satriani, Ya, Bu. Satriani. Ya. Coba Ibu bisa baca surat An-Naba. Ya Bu, surat apa Bu? Ya Bu, surat apa? Tidak kedengaran tadi. Terima kasih Ibu Satriani. Ya. Tolong Ibu baca surat An-Naba. Kalau sudah hafal tidak apa-apa, tidak usah lihat Quran. Kalau belum ya lihat Quran, tidak apa-apa. Surat An-Naba ya. An-Naba. Kalau sudah hafal, nggak usah lihat Quran, Bu, kalau memang sudah hafal. An-Naba. Surat An-Naba. Iya. Bu, sementara di surat An-Naba. Amma yatasaalun, itu kan? Oh ya. Belum terlalu hafal. Ya. Suaranya Bu. Iya. Ya Bu. Ya. Sama ya pasal alun.
Oh ya, Mbak. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun anin naba'il azim allazi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Summa kalla saya'lamun. Summa kalla saya'lamun. Summa kalla saya'lamun. Alam naj'al arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum sabata Waja'alna al-laila libasa waja'alna nahara ma'asya wa baina fawqakum sab'an shidada waja'alna siraman wahaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Oke, stop, Bu. Sadaqallahul azim. Sekarang Ibu tulis surat An-Naba ayat 1 ya. Sampai 3 sampai 3. Ya. Siap, Bu. Ayat 1 sampai ayat 3, Bu. Ya. Oke, sudah selesai. Silakan diperlihatkan. Sudah selesai. Agak ke depan sedikit, Bu. Tidak kelihatan, Bu. Ya, maju lagi. Maju. Oke. Iya. Oke. Oke, makasih, Ibu. Oke, Pak Dokter. Baik, silahkan di end record, Bu. Stop recordnya. Iya.